selanjutnya teman-teman sekalian kita akan mendengar narasumber ketiga kita. Jadi beliau ini menyelesaikan sarjananya di Law and International Law and Environmental Law, lulus tahun 2007 di Universitas Padjadjaran dan menyelesaikan Washington Environmental Law Professional Summer Program, lulus tahun 2010 di Washington College of Law. Lalu juga menyelesaikan Master of Law on Climate Change and Energy Law Policy tahun 2012 di University of Dundee. Dan menyelesaikan Ideas Asia Pacific Executive Master on System Thinking and Sustainable Development tahun 2003 di MIT Sloan School of Management. Beliau merupakan Senior Associate and Lead Associate for Climate Change and Green Investment di DNC Advocates at Work, lalu Planning and Funding Governance Specialist di REDD Plus sampai tahun 2015, lalu Senior Program Manager di Indonesia Palm Oil Pledge Management, Sustainable Commodity and Business Manager 2018 di World Resource Institute Indonesia, Head Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari, dan saat ini menjadi Board Eksekutif di Koalisi Ekonomi Membumi yang lahir ketika G20 Summit ya Bu ya? Ya betul. Ini menarik sekali, mungkin benar. Kita bisa mendengar langsung dari Bu Gita untuk pemaparannya. Dipersilahkan. Sama nih, panjang juga ya. Belum kemarin udah kasih yang versi pendek, tapi terima kasih banyak sudah mengundang. Mungkin aku juga ini pengen coba agak gali lagi gitu, karena buat saya sendiri nggak pernah belajar pemberdayaan masyarakat sebetulnya. Saya anak hukum gitu. Saya anak hukum, tapi saya jadi anak hukum karena saya punya kegelisahan dari dulu. Jadi yang mungkin saya pengen share sama teman-teman adalah buat saya tuh kenapa sih masyarakat itu jadi kunci. It's not just numbers. Kita bukan kayak mau mengempower 2 juta orang gitu. Kesannya kan 2 juta tuh ya udah gitu, padahal masing-masing 2 juta ada namanya gitu. Dan buat kami ini fokusnya adalah tentang perjalanan meraih keseimbangan. Keseimbangannya di mana? Boleh next aja kayaknya Mas. Jadi sebenarnya kegelisahan kami tuh mulai dari sini gitu. Tadi kita banyak ngomongin soal oil and gas. Jadi oil and gas dan mineral dan batu bara sebenarnya adalah kegelisahan kami gitu. Mungkin Bapak juga sama gitu ya Pak, secara saintis dari sisi ocean gitu kan. Kenapa menurut kami ini sesuatu yang memang nggak bisa, kita harus lumayan pragmatis juga ya. Dunia tanpa sektor ini juga nggak ada gitu. Jadi sebetulnya sektor ini bakal tetap ada, tapi sekarang proporsinya sangat jauh. Dan Indonesia secara target investasi di negara yang saya sangat cintai ini, 92% itu semua ke sektor ekstraktif. Padahal kita sudah melihat banyak statistik yang menunjukkan kalau ketergantungan sama sektor tertentu saja tuh sebetulnya kurang tangguh gitu ya buat negara. Jadi kita ngelihatnya harus ada diversifikasi nih supaya lebih seimbang. Kalau tadi kenapa kita lahirnya pas G20, karena pemerintah Indonesia juga waktu itu pengen diversifikasi, opsinya apalagi nih. Jadi kita bukan nawarin yang mengekstrak saja, tapi kita bisa menawarkan sesuatu yang lebih bisa diolah dengan nilai tambah dan bisa juga dikelola dengan cara yang lebih sehat buat tanah, buat air dan juga buat manusianya. Sektornya apa? Sebetulnya bukan sektor yang baru, ini bukan nawarin sesuatu yang kayak rocket science gitu, enggak seperti itu. Tapi udah ada, boleh Mas yang tadi Mas belum selesai, sorry kepanjangan ya, satu slide ya. Di sebelah kanan itu ada pertanian, kehutanan, perkebunan sama perikanan. Kalau di bahasanya BKPM, Kementerian Investasi yang mengeluarkan target ini untuk 2040. Jadi kan target investasi itu kan target kita mau cari duit dari mana gitu kan, iya gak sih? Sama kayak kita kayak sehari-hari gitu. Dapat uang tuh dari mana sih? Dari kerjaan, atau kalau lagi mahasiswa mungkin ada program magang yang berbayar, atau kita bisa jualan jadi jualan barang dan lain-lain. Sama Indonesia cuma 8% dari 4 sektor yang sebetulnya besar sekali potensinya untuk bisa dikelola secara baik gitu. Jadi targetnya itu menghadapi kegelisahan, kayaknya warnanya kurang kelihatan di tengah-tengah, tapi itu tulisannya adalah meraih, bukan blank, bukan tebak-tebakan. Tapi itu sebetulnya equilibrium gitu kita bilangnya, atau titik seimbang lewat pendekatan yang lebih restoratif. Yang sekarang udah keren nih, kayak sektor oil and gas, kayak mineral dan lain-lain, keren as in gede gitu ya sektornya, kontribusinya. Itu bisa diturunkan dampak negatifnya. Tapi sektor yang mungkin masih punya potensi tapi belum terperhatikan bisa dinaikin gitu. Nah, kalau kita lihat dari pendapatannya Indonesia, sebetulnya pendapatan Indonesia tuh
sama kayak kita ngitung duit pendapatan sehari-hari gitu. Pendapatannya cuma dibagi jadi 2 teman-teman. Pendapatan dari sektor yang ekstraktif sama yang non ekstraktif. Nah sekarang baru tebak-tebakan. Pendapatan dari sektor yang ekstraktif kira-kira berapa persen di pendapatannya Indonesia? Mungkin ada yang 70%, 70-100%, boleh angkat tangan yang nebak dari sektor ekstraktif 70-100%? Enggak. 50-70%? Wah ini semuanya terlalu takut nebak nih ya. Tanya chat GPT nggak apa-apa kok. 30-50% mungkin pendapatan dari ekstraktif? 30-50%, oke. Di bawah 30% boleh angkat tangan. Di bawah 30%. Jadi yang lain berarti nggak yakin ya. Ini tebak-tebakan loh guys, nggak ada yang salah. Namanya juga nebak. Berapa? 40%. Jawabannya 11% dan going onwards. Tapi target investasinya 92%. Jadi ini kegelisahannya. Boleh next? Nah, kami itu menganggap bahwa pertanian, perkebunan, kehutanan dan juga kelautan itu jadi sektor yang sangat penting gitu ya. Makanya bikin koalisi nih. Bikin koalisi bareng-bareng, banyak yang company juga, banyak yang non-profit, tapi intinya di sini kita pengen membuktikan bahwa dari yang 8% tadi tuh bisa geser karena lumayan menguntungkan gitu ya. Walaupun kalau mau head to head sama pendapatan dari oil and gas mungkin gak akan pernah kekejar gitu, tapi paling gak ada alternatif pathway yang lucu lah gitu, bisa di entertain gitu ya. Dan targetnya adalah kita bisa fundraising 200 juta US dollar sampai dengan tahun 2045 nanti. Dengan fundraising itu kita bisa mempertemukan antara daerah-daerah yang punya komitmen dengan usaha-usaha yang juga berkelanjutan. Usahanya seperti apa sebetulnya nggak jauh-jauh dari yang teman-teman bisa nikmati sehari-hari sebetulnya. Mungkin yang sekarang ada di sajian-sajian ini gitu salah satunya. Kita ada 32 anggota, boleh next. Nah jadi ceritanya ternyata Indonesia udah punya rencana itu juga. Jadi kita seneng nih di Indonesia tadi sempat di-mention di slide sebelumnya ada rencana 20 tahun. Kan rencana jangka panjang Indonesia 20 tahun nih. Investasi sosialnya Indonesia juga harus 20 tahun ke depan. Investasi ekologisnya juga harus 20 tahun ke depan. Nah ada sektor yang namanya bioekonomi yang adalah memanfaatkan keanekaragaman hayati. Cuma sektor ini itu dianggap sebagai salah satu sektor yang berpotensi untuk mendorong transformasi ekonomi ke depan gitu ya. Asal kita memanfaatkannya secara baik. Jadi karena sama aja nih. Kan tadi ekstraktif 11%, sisanya non ekstraktif. Di dalam non ekstraktif itu ada juga yang sebetulnya menjadi kekhawatiran dari kami nih di koalisi gitu. Yang adalah praktek yang gak baik buat tanah dan air. Karena, tapi kalau di IPB mah jago kali ya. Kalau aku bilang monokultur semuanya udah tahu kali ya. Udah tahu ya, jadi praktek monokultur gitu. Nah jadi kita harus mutusin lagi dari sisanya itu. Kalau kita mau bilang oke, kita mau nih bantuin pemerintah untuk mencapai target bioekonomi. Jadi target yang diperhitungkan gitu sebagai suatu sektor. Dan investasi sosial dan juga ekologisnya itu cuan gitu ya. Jadi kan kalau mau invest harus ada return kan. Returnnya bagus, gimana caranya gitu kan. Berarti harus milih proporsi. Nah sekarang tebak-tebakan lagi nih, balik lagi kan gak dinilai ya, jadi kalau salah juga it's okay. Kira-kira ada 2 nih yang model ekonomi yang pernah diperkenalkan di negara kita dan bertahan sampai sekarang. Tadinya gak ada. Yang pertama ekonomi digital, bener ya. Yang kedua yang ada 16 subsektornya sampai sekarang masih bertahan. Ada kementeriannya lagi, kira-kira ekonomi apa? Iya, ekonomi kreatif benar. Nah, ekonomi kreatif kira-kira menyumbang dari non ekstraktif pendapatannya Indonesia itu berapa banyak kira-kira? Kira-kira aja. Wah. 30-an? Enggak sih. Dia menyumbang kurang lebih 11,7% dari total non ekstraktif GDP. Yang tadi. Jadi kan 11% udah ekstraktif. Habis gitu non ekstraktifnya sisanya berapa tuh? 100 kurang 11 anak hukum gak terlalu bisa matematik soalnya. 100 kurang 11 berapa? 89. Jadi ini 11,7% dari 89. Nah jadi targetnya bisa gak nih sektor bioekonomi ini setidaknya 12% aja di 20 tahun ke depan dari non ekstraktif. Tapi kemudian angkanya besar sekali. Boleh next gak?
Disinilah kita berarti ngomong hitung-hitungan nih guys, ngomongin investasi sosial buat kami harus konkret gitu. Jadinya mau ngapain sih kita tuh kalau kita ngomongin sektor dan hubungannya apa sama manusianya gitu nantinya, hubungannya apa sama alamnya juga. Akhirnya kita coba memetakan sama persis sama yang Ibu Mari Pangestu dulu lakukan untuk ekonomi kreatif. Kira-kira kalau kita lihat ini sebagai satu sektor ekonomi yang alternatif, apa aja sih subsektor yang bisa dimasukin ke situ gitu ya. Akhirnya kita lihat dari ujung, nah disinilah banyak banget kita ngomongin soal manusianya. Karena di Indonesia banyak banget petani yang gak tercatat gitu. Kan ada modelnya gitu ya, profesi kalau di KTP kan ada tulisannya tuh profesinya petani gitu misalnya. Terus kalau dia mau bercocok tanam atau dia mau mengelola perhutanan sosial buat kehutanan, sebetulnya semuanya perlu registrasi juga nih, surat tanda daftar budidaya misalnya. Dia perlu juga izin perhutanan sosial, tapi itu datanya tuh nggak kekumpul. Padahal di situ banyak banget orang-orang yang mungkin lebih dari, kalau estimasinya sekarang lebih dari 40 juta sebetulnya. Di mana IPB adalah pencetak ahli-ahlinya gitu ya, Institut Pertanian. Ada kopi, kakao, kelapa, ada bambu, ada hasil hutan bukan kayu, ada aquaculture, tadi udah disebutkan juga yang di pesisir mungkin ada rumput laut dan juga ada jasa ekosistem. Tapi kalau kita ngelihat di hulu aja, kalau kita ngelihat di hulu, mungkin belum kebayang gitu. Ini tuh investasinya bakal cuan gak sih kalau kita ngerjain hal-hal di sektor yang ada di ujung, membantu petani, memberdayakan teman-teman di sana, bekerja dengan koperasi dan lain-lain. Buat negara nih ada untungnya nggak? Makanya kita harus memetakan juga di hilirnya itu kemana sambungannya. Jadi di hilirnya yang kita coba perhitungkan dari kacamata produk turunan yang berpotensi, itu semua yang teman-teman nikmati sehari-hari. Pertama sektornya adalah F&B, food and beverages. Everybody would eat, right? Semuanya bakal makan, semuanya bakal minum, bener nggak? Ngemil, kalau agak ngantuk dikit minum kopi, bener nggak? Kesehatan yang kedua, health and medicine. Yang ketiga kecantikan, wah ini sektor yang sangat berkembang sekali. Kita habis market research Indonesia, Cina, Jepang, Korea semuanya boostnya triple, quadruple malah pertumbuhan sektornya. Karena beauty itu masukin juga personal care. Jadi jangan kira aku ngomong cuma sama yang cewek-cewek aja ya guys. Cowok-cowok juga sekarang sebenarnya punya line beauty-nya sendiri, personal care head to toe. Itu juga sektor penyerap dari komoditas-komoditas yang di atas tadi yang sangat relevan buat kehidupan sehari-hari. Ada pariwisata dan yang menarik adalah ada material alternatif. Teman-teman kalau sempat lihat gitu ya, ada satu company yang mencoba untuk bikin material infrastruktur bangunan dari jamur misalnya, dari mycelium. Dan itu udah dipakai. Jadi banyak banget nih model-model material alternatif yang juga bisa dikembangkan. Di tahun 2024 kemarin di bulan Desember pemerintah Indonesia meluncurkan ini inisiatif bioekonomi Indonesia untuk mencoba memetakan sektor tersebut di mana kami mencoba untuk bantu juga nih metain manusia-manusianya gitu. Kalau kita ngomongin investasi sosial ya tadi Pak, ini punten banget saya kurang teoritis nih Pak. Jadi langsung aja yang dikerjain apaan. Nah boleh next Kak. Jadi akhirnya kita keluar dengan pendekatan ini. Gimana caranya kita membantu memetakan potensi bioekonomi, investasi sosialnya yang harus dilakukan, investasi ekologisnya. Kalau kita ngomongin pemberdayaan masyarakat itu siapa sih yang diberdayakan gitu sebetulnya. Dan dia diberdayakan buat ngapain gitu kan. Maksudnya apa sih artinya berdaya gitu pada akhirnya. Ternyata tergantung banget sama perannya masing-masing. Kalau kita lihat di ujung, misalnya di paling ujung, karena ini petani dan juga penghasil kopi yang teman-teman minum sehari-hari, mungkin diberdayakan artinya dia punya kapasitas untuk bertani secara produktivitasnya bagus, kualitasnya bisa bagus, dia bisa menghasilkan komoditas yang bebas deforestasi gitu ya. Itu mungkin adalah berdaya versinya dia. Tapi kalau dia perannya di tengah teman-teman, karena dari situ kan harus ada yang ngolah ya. Bisa jadi yang ngolah adalah kelompok petani yang sama tapi juga bisa jadi yang beda. Kalau di Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah yang mengolah adalah orang-orang muda yang memutuskan oke, saya mau stay di kabupaten saya dan saya nggak mau kerja di tambang. Jadi saya mau stay di sini dan saya mau cari kerjaan lain.
Akhirnya yang mereka lakukan apa? Mereka bikin pusat inkubasi untuk processing komoditas-komoditas yang ada di sekitar mereka. Supaya petaninya bisa konsentrasi untuk nanam kopi yang benar, kopinya bisa mereka yang olah dan membantu sehingga nilainya naik. Itu berdaya versi yang di tengah. Berdaya versi yang kanan seperti apa? Dari situ dijualnya kemana? Teman-teman tahu Dua Coffee? Dua? Jadi Dua Coffee ini coffee shop yang terkenal gara-gara dia bikin cabang di luar negeri duluan, baru dia populer di sini gitu. Si Dua ini yang punya kakaknya Raisa. Jadi Dua Coffee ini anggaplah dia salah satu contoh yang ada di ujung sebelah kanan gitu ya. Nah dari sini apa berdaya versinya teman-teman yang sedang mengembangkan perusahaan seperti Dua? Berdayanya artinya adalah mereka bisa jadi perusahaan yang sehat. Mereka bisa punya kapasitas untuk membeli dari lebih banyak lagi daerah. Mereka bisa punya kapasitas untuk menunjukkan teman-teman kalau minum kopi di coffee shopnya dia itu datangnya dari petani di mana. Apakah petaninya juga layak penghidupannya? Apakah dia juga pada akhirnya bisa menjaga lingkungan di sekitarnya? Jadi ternyata berdaya versi si rantai pasok ini yang kita pelajarin, oh dia harus sesuai sama perannya masing-masing nih dan rantai pasoknya harus diurut dari hulu ke hilir. Next boleh. Nah ini agak complicated tapi pada dasarnya yang kita coba petakan kalau teman-teman lihat dari hulu ke hilir tadi jagoannya kita nih kalau ditanya investasi sosial terbesarnya Koalisi Ekonomi Membumi kemana? Investasi sosialnya itu datang ke tengah-tengah yang kita sebut sebagai pelaku usaha lestari. Ini tuh perusahaan-perusahaan kecil menengah yang punya kapasitas untuk tumbuh lebih besar. Jadi skalanya mungkin pendapatan per tahunnya sekitar 600.000 sampai 3 juta dolar gitu ya. Segituan. Jadi nggak sebesar mungkin kalau disaingin sama yang ada di hulu atau bahkan sama SKK Migas, oh jauh banget itu, ini masih kecil-kecil. Tapi kalau kita lihat sebagai backbone-nya Indonesia, tebak-tebakan lagi, UMKM itu berapa persen dari total pelaku usaha di Indonesia? Berapa persen? Kalau yang di atas 70% boleh angkat tangan, di atas 70% dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Gak ada? Di atas 50%? Oke. Di atas 30%? UMKM itu hampir 90% guys. Dan dari situ segmentasi yang paling bawah, yang paling banyak itu adalah usaha mikro, kecil dan ultra mikro malah. Menengah tuh dikit banget. Jadi yang bisa graduate dari kecil ke menengah, menengah ke besar itu dikit banget. Makanya dibilangnya valley of death, lembah kematian gitu. Karena begitu dia masuk di posisi tengah sini, itu jarang banget yang mau bantu. Jadi balik lagi investasi sosial itu untuk siapa dan kenapa? Buat kami, mereka itu jauh lebih saat ini ada di posisi yang sangat rentan. Karena kalau mereka sampai kuat, mereka bisa ngangkat tuh seluruh rantai pasoknya. Tapi kalau mereka dibiarin mati, berarti kita akan punya sektor ekonomi yang gitu-gitu aja. Yang kurang resilient, padahal pas pandemi mereka yang selamatin ekonomi juga gitu salah satunya. Nah dari situ kita belajar apa sih yang mereka butuhin dari sisi investasi, pemberdayaannya mereka sendiri, dan secara sosial. Boleh nextnya? Kita langsung cerita aja soal sesuatu yang muncul biasanya mungkin di bulan Februari kalau Valentine bagi-bagi coklat. Tapi sehari-hari ternyata Indonesia banyak banget kirim coklat ke luar negeri guys. Jadi semua coklat yang kamu bawa nih bawa oleh-oleh dari Swiss, dari Belgia, dari mana-mana bisa jadi coklatnya coklat Sulawesi atau coklat Bali ternyata gitu yang ada di Tabanan. Jadi siapa tahu datangnya dari situ. Boleh next? Ini skema yang barusan yang kita cobain itu perusahaan yang kita bantu namanya Agridesa. Agridesa ini size returnnya dia service company yang bantuin petani gitu ya supaya petani bisa dapat penghasilan yang lebih layak. Investasi sosial yang dilakukan oleh Agridesa ke petani yang ada di sebelah kiri di jurisdiksi Kabupaten Tabanan itu ada 3. Yang pertama dia bantuin meningkatkan kapasitas teknis supaya bisa nanam lebih bagus. Yang kedua dia bantuin petaninya supaya dapat kapasitas modal kalau butuh permodalan. Dan yang ketiga dia bantuin bikin ada pasar. Pasarnya kemana? Ada di sebelah kanan, namanya Chow Chocolate. Chow Chocolate ini satu-satunya coklat domestik, maksudnya perusahaannya perusahaan domestik gitu yang ada di Indonesia, yang pure pemiliknya orang Indonesia juga, yang size-nya sebesar besar ke menengah ke besar, yang memang ekspor di Bali. Sisanya semuanya pasti ada
asingnya gitu ya. Jadi dia sangat proud bilang we're the only national Indonesian company yang working with chocolate in Bali. Dan mereka juga mau banget hands on. Jadi investasi sosialnya Chow walaupun dia ada di ujung teman-teman, dia itu mau untuk loncat ke sebelah kiri untuk ngebantuinnya petani. Padahal kan dia bisa aja cuma beli aja gitu dari agridesa, nggak harus macam-macam. Tapi dia mau untuk meluangkan waktu dan modal dan juga biaya supaya petani yang ada di ujung terbantu juga secara kualitas. Nah hasilnya apa? Ini mungkin terakhir. Boleh next Mas? Ini nggak usah kayak pusing. Jadi pembelajarannya aja lanjut. Ada 5 sebenarnya. Jadi cuma 3 desa aja yang aku coba kasih share ceritanya ke teman-teman. Mereka didampingin selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya. Dari desa yang tadinya nggak ada produksinya coklat yang bagus sama sekali. Jadi mereka punya pohon kakao, tapi pohon kakaonya kalau nggak udah rusak, kena hama dan lain-lain. Dan dalam 1,5 tahun, hampir 2 tahun itu yang terjadi adalah 5 hal. Yang pertama mereka jadi punya sentra, namanya AgriHub. Sentra ini sentra berkumpulnya para petani yang tadinya kerja sendiri-sendiri. Jadi sekarang data petaninya ada, mereka bisa keregister, mereka tahu keluarin modal berapa banyak. Yang kedua, kapasitasnya meningkat. Terbuktinya dari apa? Terbuktinya adalah dari nomor 3. Karena standarnya coklatnya mereka dari sama sekali ya bisa dibilang ini coklat nggak akan laku lah kalau dijual gitu ya. Pada saat mereka selesai training mereka dibeli dengan kualitas AA. Double A. Jadi double A standard itu sama kayak tadi contohnya proper gitu. Ini gold mendekati gold standardnya kakao gitu ya. Lalu transaksi penjualannya berhasil jadi dibeli benar-benar sama Chow gitu kan karena memenuhi kualitas dan bagi hasilnya juga terjadi antara agridesa dan petani. Dan yang terakhir karena mereka Chow happy banget nih sama kemitraan strategisnya, mereka mau meneruskan investasi sosialnya lebih lanjut. Boleh nggak undang petani dari tempat-tempat lain gitu. Terus jadi kita bantuin di camp, ya udah dari Sulawesi Tengah aja Pak, karena di Sulawesi Tengah banyak orang muda yang semangat nih gitu dan pengen membantu komoditas lokalnya, salah satunya kakao. Akhirnya diterbangkanlah teman-teman dari Sulawesi Tengah untuk ikutan pendampingan bareng-bareng sama Chow. Jadi 5 hal itu terjadi dalam 2 tahun. Kalau ditanya investasi sosialnya membantu berapa orang, ini nggak juta-juta ribu-ribu sih, hanya 16 orang saja. Tapi dari 16 orang itu mudah-mudahan bisa bergulir menjadi penguatan rantai pasok hulu hilir yang tadi aku coba gambarkan. Nextnya. Nah 3 hal nih teman-teman karena ya ini yang kita belajar dari lapangan gitu. Apa sih yang ternyata ngaruh gitu ya dari 1,5 tahun ini. Gagal sebanyak banget gagalnya soalnya. Jadi mungkin 8 bulan pertama gagal doang gitu isinya. Kita pivot terus gitu. Yang pertama ternyata penting banget untuk tahu what's in it for you. Jadi harus nanya dari depan teman-teman, mulai dari mendengar dan juga bertanya. Sebetulnya masing-masing orang yang mau diajak kolaborasi bahkan dikasih program. Masyarakat ini kan kesannya kalau kita memberdayakan masyarakat kesannya dia itu yang lemah gitu ya. Padahal mereka juga punya mau. Jadi ini banget yang kita tuh sampai ganti desa sampai 4 kali gitu karena lupa ngedengerin. Padahal pada saat kita mendengar, mereka kasih tahu yang dibutuhkan itu apa, programnya kira-kira harusnya seperti apa. Yang kedua, seeing is believing. Kita bawa konsep bagus banget A, B, C, D, E, F, G, itu nggak dipercaya. Tapi begitu kita bilang, boleh nggak kita beli sampel. Beli sampel aja dari apapun yang Bapak punya gitu. Jadi transaksi kecil gitu. Nah di situ baru trust levelnya terbentuk. Jadi harus bawa sesuatu yang konkret. Sebelum kita minta kepercayaan jangka panjang, kita mulai dulu dengan menawarkan apa yang kita bisa saat itu, apapun. Tiba-tiba ada desa yang akhirnya jadi mau nih kerja bareng sama kita karena orang-orang mudanya pengen pelatihan bahasa Inggris. Terus ya udah kita aja bikin kelas bahasa Inggris gitu. Dari situ malah terbentuk padahal mau jualan kakao loh. Nggak ada hubungannya gitu. Yang ketiga adalah be adaptable. Ini juga yang kita banyak lupa. Bikin perencanaan udah bagus banget nih. Pokoknya timeline harus cuk gitu kan. 1,5 tahun harus kelar. 1 tahun harus kelar. Molor 1 tahun 6 bulan. Kenapa? Karena kita lupa menyesuaikan ada kebutuhan tahu cuaca. Kalau jalannya rusak nggak bisa lewat terus gimana? Kalau petaninya kehujanan terus sakit terus gimana? Ada kebutuhan religi, ada kebutuhan budaya. Banyak upacara adat kalau di Bali.
hal-hal ini kita lupa perhitungkan pada saat perencanaan. Jadi yang nomor 3 itu be adaptable sebenarnya pembelajarannya dari sisi eksperimen investasi sosial yang kita coba kerjakan. Last slide. Ini 2 hal yang mungkin teman-teman bisa karena ini kan mungkin harapannya mau dipraktekin gitu ya. Mudah-mudahan bisa dicoba gitu. Karena 2 hal ini mungkin menarik banget. Gimana caranya kalau bikin pelatihan itu coba dicampur teman-teman. Jadi jangan satu klaster. Ternyata ini ngaruh banget. Bikin pelatihan di mana petaninya itu satu training sama pelaku usaha UMKM yang akan belinya. Satu training juga sama pengambil keputusan di pemerintahan kabupatennya. Itu dibikin satu training, ternyata itu saling berpengaruh untuk meningkatkan empati juga satu sama lain. Jadi tahu susahnya tuh apa sih. Makanya sih jangan ngejar-ngejar barang terus nih dari petani. Ternyata nanam susah ya gitu. Jadi melatih empati. Yang kedua adalah perjalanan edukatif. Jadi nyobain melihat pariwisata sebagai kesempatan untuk mengedukasi juga teman-teman yang ingin diajak serta untuk mendukung gitu. Diajak jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya ini jalan-jalan berfaedah. Ternyata itu bisa jadi bisnis model yang menarik juga sekaligus jadi investasi sosial karena masyarakatnya pun pada saat itu bisa terlibat langsung menjadi aktor. Ada yang bisa masakin, ada yang bisa jadi tour guide, ada yang jadi bisa jadi manajer dari tripnya. Ternyata ini sangat membantu untuk merangkai semuanya jadi milik semua. Gitu sih, itu aja sharing dari sisi eksperimen yang masih kecil banget nih kalau dibandingin bapak-bapak yang ada di sini, tapi mudah-mudahan kalau usaha lestarinya berdaya, ekonomi Indonesia bisa maju bersama. Baik, terima kasih Bu Gita, luar biasa ya. Jadi mengorkestrasi banyak hal tadi membentuk sebuah koalisi. Jadi istilah koalisi ternyata nggak cuma di politik ya. Jadi ada juga dalam konteks ekonomi lestari ini. Jadi tadi dalam konteks bioekonomi juga.